Nah, jadi kalau di sebelumnya di materi kemarin yang saya share itu adalah tentang cross product atau perkalian silang. Jadi perkalian silang itu salah satu operasi pada vektor. Jadi kalau sebelumnya operasi penjumlahan pengurangan itu eh, antar dua vektor atau lebih, dua dimensi atau tiga dimensi, itu tetap berupa vektor. Kemudian kita bahas kemarin juga perkalian dengan skalar, vektor dikalikan suatu bilangan begitu, itu juga hasilnya tetap berupa vektor. Kemudian dilanjutkan pembahasan tentang dot product atau perkalian titik antar dua vektor, dan itu hasil dari perkalian titik itu kita bisa menentukan sudut yang dibentuk. Kemudian hasil perkaliannya berupa tidak berupa vektor tapi berupa bilangan begitu atau berupa skalar. Kemudian pada perkalian vektor juga kemarin yang pembahasan terakhir itu adalah cross product atau perkalian silang di mana hasilnya berupa vektor. Dan di situ di di pembahasan terakhir-terakhir itu kan ada banyak aplikasi atau kegunaan yang bisa menggunakan perkalian silang itu. Di antaranya menghitung luas jajar genjang, menghitung luas segitiga dan sebagainya. Segitiga dengan konsep setengah alas kali tinggi dan seterusnya. Jadi konsep-konsep atau teori-teori yang pada cross product yang bisa digunakan untuk pada bidang geometri yang lain. Nah, untuk materi ini, untuk materi yang sekarang, ini kita akan bicara tentang garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, jadi bidang di ruang dimensi 3 tentu tidak bisa apa namanya digambarkan secara jelas seperti kita menggambar pada ruang dimensi 2. Contohnya misalkan yang ini pun juga nggak terlalu jelas. Cuman di sini yang jelas ada sumbu X, di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian di sini ada garis normal namanya. Jadi di sini sebuah garis dapat diperoleh dengan menentukan kemiringannya atau dan salah satu titiknya. Jadi pada pembahasan geometri itu kan untuk menentukan garis itu bisa saja dengan dua titik yang berbeda, kemudian langsung dihubungkan, atau dengan satu titik dan di sini kemiringan atau apa namanya gradien. Jadi kalau gradiennya ada, kemudian ada nilainya, kemudian satu titik yang dilalui ada, kita juga bisa menggambarkan atau menentukan persamaan garisnya. Nah, sebuah bidang dalam dimensi 3 dapat diuraikan dengan menentukan inklasi dan inklinasi. Inklinasi ini juga kemarin pada apa sidang-sidang rupiah itu ada istilah inklinasi ini. Dan salah satu titiknya, inklinasi ini sama sebenarnya, hampir sama dengan kemiringan pada bidang begitu. Cuman kalau di garis itu kita sebut dengan kemiringan atau gradien. Kemudian jadi metode untuk menguraikan inklinasi ini dengan menentukan vektor tan nol atau yang disebut dengan normal yang tegak lurus pada bidang tersebut. Jadi untuk menentukan di sini apa namanya nanti bahasa inklinasi kita tidak akan gunakan, tapi kita gunakan suatu normal namanya atau vektor tan nol yang tegak lurus. Makanya di sini digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ini bidangnya. Kemudian kalau misalkan di sini digambarkan suatu garis pada bidang itu, kemudian di sini dari garis ini nanti membentuk apa namanya siku-siku atau tegak lurus. Dan itu sudah terwakili bahwa normal yang ini juga adalah termasuk tegak lurus dengan bidang yang ini. Kemudian misalkan
persamaan bidang tersebut melalui titik P0, P0 di sini di awal di sini P0 nggak kelihatan ya. X0, Y0 dan Z0 dan punya vektor tak 0n. Ini vektor tak 0-nya sebagai normal. Bidang tersebut mempunyai titik-titik P, X, Y, Z di mana vektor P0, P itu adalah ortogonal terhadap n. Konsep ortogonal ini sudah kita bahas pada dot product kemarin. Jadi ciri-cirinya dua vektor itu ortogonal atau siku-siku kalau ketika dikalikan dengan dot product itu hasilnya 0 atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi di sini di gambar ini sekali lagi ini konsep yang kita pelajari kemarin bahwa dua vektor kalau dikalikan secara per titik itu 0, maka dua vektor itu tegak lurus. Di sini mau menampilkan bahwa suatu bidang pada dimensi 3 itu juga mempunyai normal atau di sini garis yang tegak lurus terhadap bidang itu. Di mana vektor n ini adalah vektor tak nol yang tadi ya, sebagai normal yang tegak lurus itu ketika dikalikan dengan P0 sebagai titik pangkal dari vektor ini, kemudian kita ambil biar kelihatan vektornya gitu, ambil titik yang lain, ini ada P0 ke P di sini. Itu hasilnya hasil perkaliannya 0. Jadi untuk membuktikan atau mencari titik normalnya itu kita harus membuktikan bahwa perkalian dengan salah satu vektor yang terletak pada bidang itu hasil perkaliannya sama dengan 0. Ini kan nilai P0 itu adalah X0, Y0 dan Z0, P itu adalah X, Y, Z. Kalau misalkan yang ini, yang vektor yang di tengah ini, dari titik pusat ke ini adalah P0-nya di titik ini, P-nya di sini. Ini kan titik pada bidang, ini juga titik. Tapi kalau misalkan P0, P itu merupakan vektor yang didapat nilainya kemarin X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Nah, N itu elemennya adalah atau angkatannya adalah A, B, dan C. Sehingga kalau misalkan ini perkalian dot product kemarin kan hasil dari perkalian dot product ya tinggal dikalikan. A ini kalikan X min X0, B kalikan Y min Y0, ditambah dengan C dikalikan Z min Z0. Di mana hasilnya sesuai tadi karena ini adalah siku-siku atau ortogonal, maka pada persamaan yang dihasilkan ini sama dengan 0. Nah ini persamaan ini yang disebut dengan bentuk normal titik pada persamaan bidang. Jadi didapat dari mana? Sekali lagi dapat dari vektor tak nol yang yang tegak lurus. Kemudian ini didapat dari titik yang ada pada bidang tersebut. Ini bentuk persamaannya akan menjadi seperti ini nanti. Contoh misalkan suatu bidang, misalkan diminta untuk menentukan persamaan bidang yang melalui titik ini, kemudian tegak lurus terhadap dari sini, ya tinggal dimasukkan ke yang tadi. Kalau tadi kan A kalikan X min X0. Berarti ini adalah X0, Y0, dan Z0. Ini adalah X0-nya, Y0, ini Z0. Kemudian ini tadi A, B, C. Ya tinggal dimasukkan ke yang tadi sehingga bentuk normal titiknya ya seperti tadi. Jadi tinggal ini A, B, dan C. Ini X, X0-nya 3, kemudian Y0-nya min 1. Ini kan konsepnya tadi rumusnya adalah X min X0 plus B, Y min Y0 plus C, Z min Z0 sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukkan.
Kemudian kalau misalkan dibutuhkan nanti ini di di apa? Disederhanakan, dikalikan dan seterusnya sehingga menjadi suatu persamaan tiga variabel. Jadi kalau ini misalkan ini dikalikan semua 4x 4 kali min 3 min 12 dan seterusnya kita akan bentuk menjadi bentuk yang seperti ini nanti. Ini kalau yang apa namanya? Yang ini adalah persamaan normal titik yang tadi terakhir. Kalau yang diminta adalah persamaan bidang, maka persamaannya akan dalam bentuk seperti ini. AX plus BY plus Z plus D sama dengan 0. Berarti ini 4X, ini min 12 plus 2 min 10 ditambah 35. Itu sama dengan 25. Dari sini tetap sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan persamaan sebuah bidang. Ini normal titiknya sesuai yang tadi. Tinggal ini dijabarkan, maka akan menghasilkan suatu persamaan bidang. Kemudian apa namanya? Tentu di sini kan titik-titik yang dilalui atau normalnya kalau misalkan ini tidak semuanya nol maka grafik persamaannya nanti adalah sebuah bidang punya vektor n sebagai normal ya karena sudah disebutkan tadi sih karena tegak lurus terhadap terhadap bidang itu vektor normalnya ya ini tetap a, b, c. B, C. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau selanjutnya, jadi kalau misalkan ada beberapa persamaan pada sistem persamaan linier, kalau yang ini kan bentuk persamaan linier berapa variabel? 2 variabel, variabel x, variabel y. Di sini kalau pada persamaan linier 2 variabel, di awal kita bentuk atau banyak penyelesaiannya, misalkan akan kelihatan kalau digambar dalam suatu grafik. Jadi kalau persamaan linear paling tidak kan ada 2 garis. Garis pertama, garis kedua. Kalau dia ternyata berpotongan, berarti kan penyelesaiannya pas di titik potongnya kan ya. Kalau dia sejajar, berarti tidak punya penyelesaian kalau sejajar. Kalau berimpit, itu baru mempunyai penyelesaian yang tak terhingga atau banyak begitu. Jadi ada 3 tiga macam penyelesaian pada sistem persamaan linear. Pun pada dimensi 3 atau persamaan 3 variabel sama. Jadi kalau misalkan ada 3 garis begitu, kemudian misalkan bentuk garisnya seperti ini tiga-tiganya, maka ini tidak ada penyelesaiannya. Penyelesaian itu tetap kalau misalkan dia pas berpotongan di satu titik ketiga garisnya itu. Kalau berpotongan di satu titik pas di tengahnya berarti titik penyelesaiannya ya di situ begitu. Kalau dia misalkan ada yang sejajar begini atau bahkan misalkan begini, berpotongan cuman yang satu dengan yang dua berpotongan dan potongan gini. Ini tidak ada penyelesaiannya dari 3 persamaan itu. Gitu. Jadi pada kalau hanya 2 garis begini tentu kalau titik potongnya begini maka pas di tengahnya penyelesaiannya. Kalau sejajar tidak punya, kalau berimpit dia banyak penyelesaian. Kalau 3 berarti harus tiga-tiganya berpotongan di satu titik. Nah, sama halnya pada bidang di sini. Bidang itu misalkan seperti ini. Kalau yang A, kira-kira dari 3 jenis penyelesaian itu gimana? Coba ya, jadi A ini kan ada 3 bidang. Bidang pertama, kedua, ketiga. Itu
Kalau ditanya bentuk penyelesaiannya bagaimana? Tidak ada penyelesaiannya karena semuanya sejajar. Kalau yang kedua, jadi penyelesaian itu mempunyai nol, nol ini berarti tidak punya penyelesaian ya. Satu atau tak hingga penyelesaian ini berarti yang tidak punya penyelesaian. Tidak punya penyelesaian, tiga bidang sejajar. Kalau yang kedua, B, penyelesaiannya ini yang kayak tadi ya berarti ya, ada tiga bidang begitu, duanya sejajar, satunya memotong begitu. Di antara ini nol, nol itu berarti tidak punya penyelesaian atau punya satu penyelesaian atau tak hingga. Kalau yang B, di mananya kira-kira penyelesaian kalau kayak gini? Titik. Fotonya kan misalkan pertama ini, kedua ini. Penyelesaian di sebelah mana? Titik pertama atau titik kedua? Ini bukan dua, bukan satu berarti ada dua penyelesaian. Bisa dibayangkan nggak? Anggaplah kayak gini, ini bidang, bidang, ini bidang juga begitu. Berarti tidak ada pilihannya dua itu. Nol, satu atau tak hingga begitu. Tak hingga itu ya karena banyaknya begitu. Satu. Yang mana? Ini kan anggaplah kayak gini kan ya. Ini bidang pertama, bidang kedua, ini bidang ketiga. Titik potongnya misalkan ini titik potong pertama, ini titik potong kedua. Penyelesaian di mana berarti? Hah? Iya. Iya, iya yang adil lah. Nah, mempunyai nol, satu atau tak hingga penyelesaian? Satu. Di mana? Kalau misalkan titik itu di mana? Titik potongnya berarti kan ya ini saya tunjukkan atau beri nama. Ini titik potong pertama. Ini titik potong kedua. Berarti penyelesaian ada dua. Tidak ada dua di sini. Bilangnya nol, satu atau tak hingga. Menurut tak hingga itu banyak. Ini juga tidak punya penyelesaian. Ya karena ini dan ini tidak berpotongan. Iya. Yang C deh, misalkan yang itu. Punya berapa titik potong itu? Berapa penyelesaian? Hah? Hah? Berapa berapa penyelesaiannya di sini? Di mana? Tengah nak saya lawong. Jadi kan kayak gini berarti kan ya. Tengah-tengah kan lawong dina. Tidak ada apa. Terowongan. Ini pun juga tidak punya penyelesaian. Jadi irisannya bersama kecuali yang D. Kalau yang D ini berarti tak hingga penyelesaian karena numpuk ya di situ ya. Tiga-tiganya berimpit. Nah, kalau mau lihat yang punya penyelesaian yang ini berpotongan pas di titik tengah. Jadi semuanya itu berpotongan. Bahkan kalau di sini ini kan tidak. Nah, saya kira aturnya. Jadi yang kalau yang C ini juga apa namanya? Banyak penyelesaiannya karena tiga-tiganya itu bertemu di banyak titik. Jadi kalau yang ini kan semuanya di apa sepanjang ini kan semuanya beririsan di situ. Tiga-tiganya. Kalau yang ini pas hanya satu di tengah ini. Kalaupun di sini ini
hanya 2 bidang. Kalau yang di sini ini hanya 2 bidang. Yang pas 3 bidang hanya di satu titik, yaitu pas di tengah-tengahnya ini. Jadi hanya ini yang punya satu penyelesaian. Kalau yang ini tidak punya penyelesaian. 2 berimpit, satunya sejajar begitu. Ini tidak punya penyelesaian. Kalau yang ini, kalau ini ada 3 sebenarnya. Yang ini numpuk kan tebel. Ada 2 di sini, yang ini 1. Tak hingga karena di sepanjang ini tak hingga penyelesaian juga ya. Karena di sepanjang ini ya bertemu ketiga-tiganya. Jadi sekali lagi kalau kalau di hanya garis itu kita langsung bisa melihat dia berpotongan atau tidak begitu. Kalau bidang ada 3 atau sebenarnya garis juga sama. Garis kalau 3, yang penting tiga-tiganya berpotongan di satu titik, maka itu penyelesaiannya. Gitu. Oke, jadi begitu. Ada gambaran ya. Jadi apa namanya? Nanti kalau misalkan ada tiga persamaan bidang, nanti dicari penyelesaiannya, apakah nanti ada punya tempat satu penyelesaian begitu, atau kalau ketika kan juga tidak memungkinkan kita misalkan menggambar apalagi bidang ya, bidang di 3 dimensi, kemudian tiga-tiganya kita gambar kecuali pakai aplikasi yang misalkan kayak kemarin GeoGebra misalkan itu bisa diputar animasi 3D gitu mungkin akan kelihatan. Tapi tanpa dianimasikan kita bisa cek penyelesaiannya apakah mempunyai tempat satu penyelesaian atau tidak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari gambar begitu. Kalau dilihat dari persamaan, apakah nanti kan persamaannya tetap persamaan 3 variabel, membentuk suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita cek di situ apakah nanti mempunyai satu penyelesaian. Artinya satu penyelesaian itu ya misalkan X, Y, Z, nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kecuali nanti misalkan ada yang sejajar, maka tidak bisa menjelaskan semuanya. Pasti ada yang kita simpulkan dengan satu parameter tertentu begitu. Misalkan di sini cari persamaan bidang yang melalui titik P 1, 1,2, min 1, P2, 3,2,1, P3, 3, min 1,2. Bagaimana cara mencari persamaan bidangnya? Ya tinggal dimasukkan ke semuanya, ke tadi, ke bentuk yang ini. Bentuk umumnya tadi kan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, kita yang ini kan nilai masing-masing adalah X, Y, Z. X, Y, Z, X, Y, Z begitu. Maka di sini kita akan mempunyai apa? 3 persamaan bidang. Jadi kan 1, 2, min 1. 2, 3, 1. 3, min 1, Nah, kemudian di sini kira-kira cara untuk menentukan nilai A, B, C-nya gimana? Menentukan nilai A, B, dan C-nya. Menggunakan apa kira-kira untuk menentukan? Hah? Menentukan ini, jadi nanti kita akan tentukan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, begitu. Coba dicari gimana, aku ya apa bilang. Itu apa namanya? Itu kan 4 variabel A, B, C, dan D. Kemudian persamaannya ada 3. Itu tidak memungkinkan kayaknya untuk menentukan misalkan nilai masing-masing variabelnya. Itu juga pernah mana dibahas ya? Ada dibahas di awal-awal itu pada persamaan apa sistem persamaan linear kalau akan memunculkan apa istilahnya ya? Istilahnya lupa saya. Jadi penyelesaian yang punya banyak salah satunya ini penyelesaiannya karena di sini tidak bisa satu penyelesaian. Kalau misalnya ketemu nilai A-nya, B, C, dan D-nya satu, ada nilainya, berarti tepat satu punya penyelesaian. Nah di sini karena faktornya juga karena ada 4
variabel kemudian persamaannya 3, itu yang memungkinkan juga untuk tidak akan ketemu di satu titik. Sehingga dengan cara eliminasi substitusi kayak gitu, ketemu A-nya itu min 9/16D. Kemudian B-nya min D per 16, C-nya 5D/16. D-nya berapa? Nah, ini nanti kalau D kita misalkan suatu bilangan tertentu, baru akan ketemu nilainya semua. Contoh, nanti bisa diselesaikan karena ini mau mencari A, B, C, dan D. D-nya kita misalkan suatu parameter, misalkan T. Kalau D-nya sama dengan T, berarti kan A-nya min 9/16T. Kemudian B-nya min 1/16T, dan seterusnya begitu. Begitu. Jadi di sini kalau misalkan menggunakan apa namanya, eliminasi Gauss, sama harusnya hasilnya ketemu. Terakhir ini berapa itu? Min 9/16, kemudian min 1. Iya, min 1 ya. Kemudian satunya min 5/16. 5/16, C-nya mana? Min 9/16 A-nya. Benar. Si 1/16 ya. Di sini ya ini terakhir. Ini 1/16. Ini belum selesai. Oke, sehingga ketika misalkan apa namanya? Dilanjutkan, nanti akan ketemu nilai D-nya yang kita misalkan sebuah parameter tertentu. D-nya misalkan T. T itu kalau D itu adalah variabel, T itu adalah pemisalan kita. Jadi T ini yang bisa kita ubah angkanya berapapun. Kalau misalkan T-nya 0, nanti semuanya akan ada nilainya. Kalau T-nya 1, semua ada nilainya begitu. Makanya ini hasilnya sama dengan formulanya itu, A-nya min 9/16T, kemudian B-nya min 1/16T, C-nya 5/16T. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan biar di sini apa namanya, T-nya kita misalkan 16, maka persamaannya akan menjadi ini A-nya berarti jadi min 9, B-nya min 1, D-nya berapa? C-nya 5, D-nya 16. Sehingga sebenarnya kalau misalkan menggunakan yang ini, awalnya adalah min 9X min 1Y plus 5Z, kemudian plus 16D, 16 ya, kalau 1. 16 di sini sama dengan 0. Kalau kita masukkan dengan T sama dengan 16, berarti kan D-nya 16. C-nya 16 begini jadi 5. Ini 5. Kemudian B-nya ini min 1. Tapi ini dikalikan min 1 semua, menjadi 9X plus Y min 5Z min 16 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan bidang yang dibentuk oleh titik-titik P1 1,2, min 1, P2-nya adalah 2,31, P3-nya adalah 3, min 1,2. Dengan cara seperti ini tadi. Kemudian kalau kita misalkan menggunakan konsep yang apa namanya tadi, yang apa namanya titik normal itu. Jadi kan di sini misalkan ada apa namanya, ada tiga titik kalau di sini ya. Maka kita misalkan vektor P1, P2. Kalau ini titik, kalau dihubungkan kan baru menjadi vektor begitu. P2, P1, P2 berarti kan ini hasilnya adalah dari P2 dikurangi P1. P2-nya ini 2 dikurangi 1, 1, 3 dikurangi 2, 1, 1 dikurangi min 1 jadi 2. Kemudian P1, P3 sama P3 dikurangi 1 hasilnya ini. Nah, ini adalah sejajar dengan bidang. Vektor-vektor ini sejajar dengan bidang. Sejajar dengan bidang itu berarti kan apa? Ada di bidang itu begitu. Nah, misalkan ini bidangnya, kemudian titik-titiknya di sini ya digambarkan ya di bidang itu sendiri sebenarnya, dan disejajar.
sejajar garis dan bidang itu ya sejajar, apa namanya? Sejajar lah ya. Kalau garis begini, kalau satu bidang, berarti bisa jadi atasnya begitu, atau mungkin ya kebetulan yang kita ambil di sini adalah yang ada pada bidang itu. Kemudian kalau kita kedua apa namanya kedua vektor itu yang dihasilkan dari P1 P2 ini kita kalikan silang, ini adalah normal terhadap bidang. Jadi perkalian silang dari konsep yang telah dibicarakan kemarin. Jadi ini perkalian antara 121 dan 2-3,3. Benar ya? 915 ya? Perkaliannya kemarin kan gimana perkaliannya? Menggunakan ini ya. Ini ya. 1 2 kemudian satunya 2-3 gitu ya. Ini 1 2 1-3. Ini hasilnya benar gini ya? Ini kan IJK kemarin ya. IJK IJ. Kemudian ini IJK berarti ini 3I. Ini min 6 berarti plus 6I. Kemudian di sini 3J. Ini J-nya ini 3 ya. Kemudian J-nya ini min 3 benar ya? Oh iya. Negatif. Gimana sih? Apa ya? Bukan yang begini. Menggunakan determinan itu. Jadi kalau I berarti yang di sini. Ini kan ya? 3 dikurangi min 6 berarti 9I. Ya. Kemudian J-nya negatif langsung kan ya? Negatif ini yang ditutup berarti 3 dikurangi 4. Min 1. 3 dikurangi min 1 ya. Min 1J. Kemudian kalau K-nya ini kan plus min plus kan ya. Jadi kalau K-nya berarti min 3 dikurangi 2. Min 1. Min 3 ini kan 1 dikurangi dikalikan min 3 dikurangi 2. Min 3 dikurangi 2 min 5. 5 JK. Sehingga ini menjadi 9I plus J min 5K atau 9,1, min 5. Nah, ini menjadi normal pada bidang. Sesuai konsep tadi, suatu bidang atau vektor salah satu vektornya kalau dikalikan dengan normalnya itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga di sini ini normalnya 9,1,5, kemudian diambil satu titik yang tadi salah satu dari ini sebenarnya. Kita ambil yang satu yang ini, salah satu titiknya. 1, 2, min 1. Itu kan X min X0. Di sini X0-nya ini. Kenapa ambil ini? Karena asalnya dari sini semua. Artinya kalau misalkan ada 3 titik, P1, ini P2, sini P3. Nah, ini yang diambil kan P1, P2. Kemudian P1, P3. Berarti kan di sini pusatnya. Kita ngambil titik ini. Yang kita bandingkan normalnya itu seandainya ini bidang kemudian ditarik garis, dia akan tegak lurus begitu. Maka bidang normalnya dengan titik yang di sini, P0-nya ini, yang ini, ketika misalkan kita kalikan dengan cara yang tadi, N tadi, apa lagi tadi ya? Kalikan P 0, yang tadi ini harus sama dengan 0 agar tegak lurus.
Nah, di sini N-nya adalah normal yang ini, kemudian P0-nya ini kita masukkan ke persamaannya, sehingga kalau ini dikalikan, 9 kali X, kemudian min 9, ini kalau kita ambil apa namanya, bilangan yang ini min 9, kemudian min 2, min 5, ini hasilnya berapa ini? Ambil yang ini 9 kali min 1, ini min 2, min 5 kali min 1, min 5, ini hasil berapa ini? Min 16. Sehingga persamaannya akan seperti ini. Ini kan sama dengan yang tadi ya, dengan yang dikerjakan yang menggunakan yang tadi. Jadi untuk mencari persamaan bidang bisa dengan cara seperti ini, dimasukkan semua titik-titiknya ini ke suatu persamaan bidang tadi, kemudian dicari masing-masing A, B, C, D dan D, A, B, C dan D-nya. Kemudian tentukan salah satu parameternya, nanti bisa menjadi persamaan bidang seperti ini. Atau menggunakan konsep perkalian titik tadi, ini juga bisa menghasilkan suatu persamaan bidang. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup dulu ya. Berikutnya, jadi di sini bentuk vektor di persamaan suatu bidang. Jadi nanti dari bentuk-bentuk kemarin kan bentuknya apa namanya, menggunakan perkalian titik pada vektor. Nah, itu bentuk apa kemarin? Ketika menggambarkan bidang atau garis kan ada istilah normal. Artinya vektor yang tegak lurus dengan garis itu. Nanti itu bisa dipakai untuk misalkan membandingkan garis dan garis, atau bidang ke bidang, atau bidang sama garis. Apakah garis itu sejajar atau tegak lurus? Tergantung dari normalnya itu, dari persamaan apa namanya, persamaan persamaan bidang kayak kemarin misalkan ada perkalian n dan persamaannya misalkan kita bisa mencari menentukan dengan r-nya itu. Di sini notasi vektor memberikan suatu jalan alternatif yang berguna untuk menuliskan bentuk normal titik. Bentuk normal titik kemarin ini sudah dari persamaan suatu bidang. Misalkan R di sini X, Y, Z adalah vektor dari titik asal ke P, kemudian R0 vektor titik asal ke P0, maka dan N adalah normal vektor pada bidang. Jadi N-nya ini apa namanya? Ketika dikalikan dengan bidangnya akan sama dengan 0 menggunakan perkalian titik. Jadi kan kalau vektor itu perkalian titik A kali B atau U kali V, kalau hasilnya 0 berarti dia bentuk sudut 90 derajat. Nah, dari sini P ke P0, R ke R0 kayak gitu, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau di sebelumnya yang kita bahas adalah sebuah titik, di sini R ini apa namanya, vektor yang titik asalnya dari P0. R adalah vektor yang titik asalnya dari P. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Ini yang kemarin. Jadi N kalikan apa namanya, terhadap normal terhadap vektor P0P itu sama dengan 0, maka apa namanya, ini normalnya yang tadi apa namanya, tegak lurus. Kemudian karena R ini adalah vektor, jadi kita menuliskan seperti ini. Kemudian ini disebut dengan bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Jadi apa, kalau sekali lagi P P0 itu titik, kemudian kalau R di sini adalah vektor yang titik asalnya dari titik asal ke P itu vektor. Tak jelas ya. Jadi di sini ada titik P. Di sini 0 ke P itu di sini vektornya R kayak gitu. Jadi ada titik
P dan P0 pada bidang, kemudian ketika ditarik garis dari sini, nah garisnya ini kan berupa vektor begitu. Jadi R ini vektor yang dibentuk dari titik pusat ke P, R0 adalah titik pusat ke P0 begitu. Jadi kalau misalkan diminta untuk menentukan ini adalah persamaan bidang dalam bentuk vektor yang melalui titik 6,3,-4, 6,3,-4 karena bentuk umumnya tadi kan X min X0, Y min Y0 sama Z min Z0. Nah, tegak lurus terhadap ini normalnya. Jadi nanti sekali lagi kalau ini dilanjutkan artinya menggunakan operasi vektor, ini kan elemen-elemennya. Maka kira-kira jadi seperti apa? Kalau ini dilanjut atau dioperasikan misalkan yang ini. Perkalian vektor, perkalian titik vektor itu hasilnya berupa vektor atau berupa skalar? Skalar. Nah, artinya nanti ini akan menjadi atau yang dikalikan itu adalah elemen 1 dan X min 6. 2 ditambah dengan 2 kalikan Y min 3. Min 1 kalikan Z plus 4. Kan gitu ya. Perkalian titik pada vektor. Nah, kemudian ini garis dalam ruang dimensi 3. Kalau garis dalam dimensi 3, jadi di sini P0 jadi L adalah garis di dimensi 3 yang melalui titik P0. Ini garis L melalui titik P0, ini P0-nya. Kemudian sejajar dengan vektor tak 0 V. Vektor V-nya ini. A, B, C. Garis L ini terdiri dari titik-titik P yang ini X, Y, Z di mana vektor P, P0 yang dari sini ke sini sejajar dengan P. Di mana terdapat skalar T sedemikian sehingga P0P itu sama dengan T kalikan V. Artinya sebenarnya di sini secara perbandingan sama kita bisa membandingkan vektor itu, cuma di sini ada T yang membedakan sehingga dia ada di garis yang mana begitu. Kalau pada persamaan linier itu konstantanya variabel X, variabel Y atau koefisien dari X dan Y-nya itu kelipatan atau bahkan sama. Tapi konstantanya tidak sama. Jadi garisnya pasti sejajar, dia tidak berimpit begitu. Jadi bentuk ini ditulis dalam bentuk X min X0, ini P0P kan P dikurangi P0. P-nya di sini adalah X, Y, Z, P0-nya X0. Jadi X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sama dengan TA, TB, dan TC. Nah, masing-masing kalau ini dipecah, tadi X, ini kan X min X0 sama dengan TA. Kemudian Y min Y0 sama dengan TB, dan seterusnya. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk X sama dengan X0 ditambah T kalikan A. Y sama dengan Y0 tambah T kalikan B. Nah, di sini T-nya yang berubah-ubah dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi nanti ini adalah bentuk persamaan umumnya begitu. Jadi T-nya di sini yang parameternya gitu. Jadi perubahan dari persamaannya tergantung pada T. Tentu nanti Z0-nya ada nilainya, C-nya ada nilainya. Ini nanti disebut dengan persamaan parametrik. Kalau ini persamaan parametriknya berarti bagaimana? Persamaan parametriknya bagaimana?
X0, Y0, Z0-nya yang mana? Jadi X0, Y0, Z0 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 1 plus 4T, begitu ya. Nah, ini positif kan. Kemudian Y sama dengan Y0. Tadi persamaannya kan X sama dengan X0 plus DA atau AT boleh. Y sama dengan Y0 plus dari Z sama dengan Z0 plus Z. Maka apa namanya? Ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi X sama dengan X0-nya di sini 1, kemudian A-nya ini 4. Jadi ini adalah A, B, C. Yang di sini adalah X0, Y0, Z0. Begitu. Dan nanti bisa dibuat atau dikembalikan lagi ke bentuk awal untuk menentukan misalkan membandingkan dengan garis atau bidang yang lain. Apakah sejajar atau apa tegak lurus begitu. Kalau yang ini persamaan parametrik untuk garis L yang melalui titik-titik P1 2,4,1 dan P2 5,0,7. Kemudian di manakah garis tersebut motong pada bidang XY? Kalau yang bawah dulu, suatu garis memotong ini kan bidang apa? Bidang dimensi 3 itu kan X, Y, Z. Kalau memotong di apa? Memotong bidang XY berarti pada saat atau pada nilai Z-nya sama dengan 0 begitu. Jadi kalau untuk menyelesaikan ini nanti menggunakan cara itu. Jadi terus lagi suatu garis sejajar itu kan apa namanya? Ya tidak pernah ketemu ya atau seandainya pun numpuk ada pada apa ada pada garis itu, ya tetap juga dinamakan sejajar. Sama halnya nanti pada bidang misalkan ada bidang begini, kemudian ada garis yang ada pada bidang itu, ya tetap juga dinamakan sejajar gitu. Jadi garis itu sejajar pada bidang itu. Artinya di sini untuk menyelesaikan contoh yang A ini itu kan apa titik P1 dan P2 itu kan ada pada garis L. Berarti seandainya kita buat vektor atau garis yang menghubungkan antara titik P1 ke P2, berarti itu pasti juga ya ada pada garis L dan itu pasti sejajar dengan garis L-nya. Bisa dibayangkan ya? Ngerti ya? Jadi di sini misalkan ada apa namanya? Garis ini. Kemudian ada P1, P1, kemudian ada P2. Nah, kalau ini kita buat vektor atau garis lain di sini P0 P1 ke P2, maka ini kan vektor P1 P2 itu kan sejajar dengan apa? Garis L. Ini garis L yang ini. Garis L yang panjang ini garis L. Tapi ada titik antara P1 dan P2, kita buat vektor. Vektor itu kan terbatas ya, maksudnya panjangnya di segitu begitu. Maka ini kan sejajar garisnya. Nah, kita gunakan konsep yang tadi. Kita ambil satu titiknya,
Kemudian kita ambil persamaan vektornya ini. Kalau P1 P2 itu kan nilainya bisa diambil dari P2 dikurangi P1. Jadi kira-kira nanti penyelesaiannya akan begini. P1 P2 itu P2 dikurangi P1. P2 dikurangi P1 berarti kan 5 dikurangi 2, 3. 0 dikurangi 4 di sini min 4. 7 dikurangi min 1. Berarti 8. Nah, ini sejajar garis L, ada pada garis L seperti ini. Dan P1 terletak pada L. Maka persamaan garis L bisa langsung persamaan parametriknya bisa langsung digunakan kayak tadi. Jadi X0, Y0, Z0-nya ini. Kemudian ini adalah vektornya V yang tadi ya. Yang ini A, B, C begitu. Jadi persamaan persamaan parametriknya adalah seperti ini. X sama dengan X0 tambah AT, atau di sini TA tadi 2 ditambah 3T, kemudian Y-nya sama dengan 4 min 4T, Z-nya sama dengan min 1 tambah 8T. Nah, di mana garis itu memotong untuk yang nomor 2? Tadi pada memotong sebidang XY pada saat Z-nya sama dengan 0. Terus untuk Z sama dengan 0 kita mendapatkan apa? Kalau Z-nya sama dengan 0, kita bisa mendapatkan nilai T-nya di sini. Kita masuk ke sini, nilai T-nya berapa, sehingga kita mendapatkan nilai X dan nilai Y. Ketika kita sudah mendapatkan nilai T-nya begitu. Jadi di sini ini X0 berarti di sini 0 sama dengan min 1 plus 8T. Berarti T-nya sama dengan 1/8. Hingga kalau di sini Y-nya berapa berarti? Y-nya berapa? Tadi kan nilai T-nya ini. Berapa? 4 dikurangi 4/8. Ya. 4 dikurangi setengah. Sorry. Dikurangi setengah. 3,5 atau 7/2 ya. Ya. X-nya dua ditambah 3/8. Hasilnya 19/8. Maka titik-titiknya di sini X-nya adalah 19/8, Y-nya adalah 7/2, Z-nya 0 di sini. Berarti memotong garis tersebut pada bidang XY itu pada titik 19/8, Y-nya 7/2, Z-nya ya begitu. Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya. Tentukan bersama parametrik untuk garis potong yang bidang-bidang. Ada 2 bidang ini berarti kan. Pertama 3X plus 2Y min 4Z sama dengan 0. Kemudian X min 3Y min 2Z min 4 sama dengan 0. Coba dicari nilai X, Y, dan Z-nya.
Jadi itu proses perhitungannya sebenarnya menggunakan eliminasi substitusi sama aja sebenarnya. Ya, tidak akan langsung ketemu Z-nya berapa, tetap akan seperti itu. Jadi ini hasilnya 26/11 plus 16/11 min 6/11 min 2/11 Z-nya sama dengan T. Jadi perbedaannya ini kan hasil apa namanya prosesnya, ini hasilnya. Persamaan parametriknya ya sama sebenarnya, cuman ditambahkan batasan dari nilai parameternya itu harus ada apa namanya, harus ada ini parameternya, apa batasan dari parameternya. Begitu. Kemudian di sini notasi vektor untuk sebuah garis. Ya misalkan ini proses apa namanya, bentuk bentuk gambarnya. Nah, misalkan P0 di sini kan didapat dari P, ini P0 di sini P. Ini didapat dari kan ini tadi di awal R0 itu adalah vektor yang dibentuk dari titik pangkal ke P0. Kemudian R itu dari titik pangkal ke P. Kalau ini kan vektor R0 yang dibentuk dari titik pangkal ke titik P0, ini titik polnya di sini, ini titik P, ini vektor yang dibentuk menjadi vektor R. Nah, dari sini ke sini, kalau di awal ketika vektor itu kan, kalau R0 tambah ini jadi di sini hasilnya. Berarti kalau kita butuh yang panjang dari P ke P0, itu kan sama dengan R dikurangi R0. Ini bukan masalah apa panjangnya, tapi penjumlahan atau pengurangan vektor. Kemudian cerita tadi itu garis L itu adalah sejajar dengan V. Nah, di awal tadi dituliskan P0 itu apa? P0 P itu T kalikan V. Atau kita menuliskan ulang dengan seperti ini, maka eh, dengan proses kisaran yang seperti ini, persamaannya bisa ditulis dalam bentuk R sama dengan R0 ditambah T dan V. Yang perlu diperhatikan bedanya kalau tadi X sama dengan X0 plus TA, Y0. Kalau itu hanya satuan. Kalau ini R-nya adalah vektor. R0-nya juga vektor. T-nya adalah vektor begitu. Jadi ini adalah bentuk vektor dari persamaan sebuah garis di dalam ruang berdimensi 3. Contohnya misalkan ini ya tinggal ditulis saja sebenarnya. Ini X, ini di sini X0, Y0, Z0 ditambah TV begitu ya. Sudah dituliskan dalam bentuk seperti ini saja. Kalau tulisannya. Kemudian ini jarak bidang ke bidang. Jarak bidang ke bidang itu misalkan ini ada bidang V, ini ada bidang W. Nah, kita ambil saja di salah satunya. Misalkan kita ngambil titik P0 pada V. Nah, kita tarik garis yang membentuk apa namanya siku-siku, maka kita hitung jarak dari bidang ke titik. Itu sebenarnya. Ngambil salah satu titik pada bidang tersebut, kemudian kita hitung. Rumusnya hampir sama dengan jarak titik ke garis. Kalau kemarin kan kalau AX plus BY plus Y sama dengan 0 itu kan persamaan garis. Di sini sekarang AX plus BY plus CZ plus D ini adalah persamaan bidang. Ini rumusnya saya pikir sama harusnya ya. Sama kan ya? Kalau ini plus C, kemudian A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau yang jarak titik ke garis. Kalau ini jarak titik ke bidang. Tentu sekali lagi ini bisa dipakai untuk jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang, atau jarak dari bidang ke bidang dengan mengambil titik pada salah satunya begitu. Contohnya misalkan di sini ini titiknya, ini bidangnya, ini kan A, B, C, D-nya adalah 1 untuk umumnya. Kita bisa tulis dalam bentuk tadi, kira-kira nanti hasilnya yang kayak tadi ya. Nah, di sini jarak kedua bidang. Jadi misalkan bidang X plus 2Y plus 2Z sama dengan 3, kemudian bidang ini sejajar. Karena normalnya di sini kan 1, 2, min 2,
Yang di sini 24 min 4. Ini kan apa namanya? Sebanding begitu. Kita sekali lagi melihat bidang dan garis itu di awal tadi saya sudah bilang apakah itu sejajar atau mungkin tegak lurus, kita bisa menentukan itu dengan menentukan normal pada garis itu atau pada bidang itu berapa. Kita bisa melihat apakah sama atau sebanding kayak gini, atau ketika dikalikan sama dengan nol. Kalau ini kan enggak ya. Kalau dikalikan ini kira-kira nol enggak? Kalau misalkan ini adalah U dan V, misalkan U-nya adalah di sini 1, 2, min 2. Kemudian V-nya di sini misalkan 2,4 min 4. Apakah U kali V sama dengan 0? 0. Enggak ya? 1 kali 2, 2. 2 kali 4, 8. Plus 8. Enggak lah, bukan 0. Ya, artinya karena memang di sini sudah ditentukan sejajar. Dan sejajar itu kalau tidak 0 itu pasti tidak tegak lurus, tapi belum tentu sejajar. Tapi kalau sejajar ini pasti sebanding normalnya itu. Tentukan jarak kedua bidang. Gimana caranya? Jarak kedua bidang. Diambil titik sembarang pada bidang yang lain, kemudian dicari langsung. Mencari titik pada bidang gimana? Untuk X0 atau Y0 atau Z berapa begitu, nanti Z-nya berapa misalkan. Pada bidang ini, entar. Misalkan kita ambil titik pada bidang ini untuk yang ini. Kalau untuk Y0, Z0 berarti X-nya berapa? Pada bidang ini. Kalau X0, Z0 berarti X-nya berapa? 3. Ini kan salah satu titik yang ada pada bidang ini. Ya artinya titiknya berarti 3,0,0. Bidangnya ini. Ini A, ini B, yang ini C. Artinya kalau saya tulis lagi 2X plus 4Y min 4Z min 7 sama dengan 0. Di mana ini adalah A, B, C, D. Tadi rumusnya gimana? Gimana? Rumusnya AX 0 ya. Ini kan X-nya kan yang ini. 0, Y0, Z0 ya. X0 plus BY0 plus D per akar A kuadrat B kuadrat plus C. Berarti kalau ini dimasukkan 2 kali 3, 6. Lainnya kan 0 semua ya. Ditambah D-nya 7 per akar 9. A-nya kan ini. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 4. Berarti di sini 4 kuadrat, 2 kuadrat 4. Tambah 16, tambah 16. Berarti sama dengan min 1 per berapa? 6. Ini sudah ini. Jaraknya adalah min 1 per 6. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, saya